supaya kami dapat berkata, tidak ada yang bisa kami andalkan di dunia ini kecuali Yesus Kristus yang menjadi batu karang yang teguh bagi kami, perlindungan kami. Harta kekayaan semuanya itu tidak bisa menolong kami. Hanya kasih karunia, anugerah belas kasih, itulah yang memampukan kami tetap berdiri ada sampai pada saat ini. Bapak, sebentar lagi kami mau menerima kebenaran. Kami mau belajar. Engkau tolong kami. Engkau berdoa berikan setiap kami, baik yang hadir di tempat ini maupun yang sedang mengikuti ibadah ini melalui live streaming ini. Berikan kami semua roh hikmat, berikan kami semua roh wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Jadikan setiap mata rohani kami, terangi setiap mata rohani kami, supaya kami dapat memahami, kami dapat mengerti pengharapan-pengharapan yang ada di dalam panggilan-Mu atas kehidupan kami, kekayaan kemuliaan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Firman-Mu berkata, ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan segala berkat rohani yang ada di surga, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian, dan Engkau telah memberikan kepada kami kuasa yang sama dahsyatnya dengan kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian, dan Engkau telah menyelesaikan sakit penyakit kami di kayu salib oleh bilur-bilur Kristus, karena firman berkata, untuk itulah Yesus mati di kayu salib. Terima kasih Bapak yang baik. Itu sebabnya sekali lagi Bapak, berikan kami pengertian-pengertian yang baru dan benar akan firman, sehingga kami dapat berdiri tegak di dalam iman kami di atas kebenaran firman Allah yang hidup. Terima kasih Bapak kami yang luar biasa, kuasa menghadirat memenuhi kami pada saat ini dan semua umat-Mu yang mengikuti ibadah live streaming ini. Terpuji Engkau Allah kami, yang Bapa kami yang mulia. Dalam nama Yesus kami bersama firman. Haleluya. Kita siap menerima firman sama-sama, katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang mulia. Mari silakan dulu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk tim Presiden Worship-nya yang selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada kita. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa ya. Dalam suasana begini, ibadah seperti ini, jujur ini merupakan hal yang baru bagi kita, hal yang perdana. Itu sebabnya kemarin saya sampaikan, kalau ada di antara jemaat kita yang masih mau datang ibadah secara live di tempat ini, kita buka pintu sekalipun itu tidak terlalu banyak, dengan alasan mungkin mereka juga belum terlalu terbiasa. Yang kedua, mungkin juga sarana yang tidak memadai Bapak Ibu. Dan bagi saya sendiri secara pribadi juga Bapak Ibu, ini pengalaman perdana, dan saya mau katakan kita lakukan ini bukan karena takut corona. Amin. Amin. Dari semula, dari awal, dari pertama sekali keluar isu corona, saya selalu berbicara kepada Bapak Ibu, hidup kita tidak dikendalikan corona. Kalau berbicara masalah iman, saya selalu katakan, saya di depan saudara, saya yang akan duluan maju. Tapi pada akhirnya tepat di hari ini tanggal 29 bulan Maret 2020 ini boleh diabadikan ini saudara ya. Kita harus melakukan ibadah seperti ini, live streaming ini saudara, karena kepatuhan kita terhadap pemerintah kita. Amin. Amin. Karena ketaatan kita kepada pemerintah kita. Karena umat yang baik itu, umat yang bermartabat itu, umat yang beriman itu, dia taat juga kepada pemerintah. Karena Alkitab berkata, pemerintah itu adalah
wakil Allah bagi kita di dunia ini. Jadi sekali lagi, semata-mata kita melakukan ini karena kita cinta sama pemerintah kita, karena kita mau taat, kita mau bekerja sama dengan mereka. Sekali lagi, kalau tidak ada surat edaran, kalau tidak ada surat himbauan baik dari pemerintah maupun dari sinode-sinode gereja yang ada maupun dari aparat keamanan, saya mau katakan kita akan tetap ibadah secara komunal di tempat ini. Tetapi sekali lagi, dengan penghormatan kita kepada pemerintah kita yang ada, kita adakan ibadah live streaming ini. Dan saya percaya ini tidak mengganggu damai sejahtera kita. Amin. Saya percaya ini tidak membuat kita jadi merasa, aduh rasanya ibadah ini jadi tidak nyaman. Tidak seperti itu. Kita tetap merasa nyaman, karena nyaman tidak nyaman bukan karena situasi di luar sana, tapi karena Yesus ada di hati kita. Yang percaya katakan amin. Jadi saya percaya saudaraku, kita tetap aman dan nyaman. Dan bagi saudara-saudara kita yang ada juga di rumah pada saat ini atau dimanapun berada, di sana pun Allah hadir. Karena Allah itu adalah Allah yang omnipresence, artinya Allah yang maha hadir. Amin. Kalau Allah bisa hadir di sini pada saat ini, Tuhan juga bisa hadir melalui Roh Kudusnya di tempat-tempat di mana anak-anak Tuhan sedang menyaksikan live streaming ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau mengajak kita membuka kitab kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita masih di dalam tema berjalan dengan iman. Karena tema kita di tahun ini adalah tahun 2020 adalah tahun berbuah-buah bagi kita. Dan ada 3 poin di sana saudaraku, di mana kita bisa berbuah-buah bagi Tuhan secara lebat. Yang pertama, berjalan dengan iman, berjalan di dalam ketaatan, dan berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus. Kita masih ada di dalam berjalan dengan iman ini. Ini yang Tuhan berikan bagi kita ketika kita mengakhiri tahun 2019 dan kita masuk ke tahun 2020 ini. Kalau minggu lalu kita juga berbicara tentang kemenangan-kemenangan saudara atas peperangan rohani. Nah, itu juga berbicara tentang bagaimana kita berdiri di dalam iman kita, di atas iman kita. Saat ini juga kita masih berbicara tentang seputar iman. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat 24. 3 ayat saja ini Bapak Ibu. Kita akan baca bersama-sama perlahan-lahan. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 24. Saya baca judul perikopnya, nanti ayat 22 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air, 1, 2, 3. Iya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sangat. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita mau berbicara tentang melakukan perintah Tuhan dengan benar. Dari mana kita ambil ayat renungan kita ini atau tema renungan kita ini? Perhatikan di ayat 22 dikatakan demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dari kata Yesus memerintahkan murid-muridnya, artinya saudara, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya. Ada sebuah perintah yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Untuk kemana? Dikatakan untuk pergi ke seberang. Oh, ini perlu kita ketahui. Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Tolong catat, memberikan perintah pergi ke seberang.
Ini penting, ini yang mau kita bicarakan pada saat ini. Jadi Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Ke seberang apa? Ke seberang danau. Kalau di kitab Matius tidak ditulis tujuannya seberang danau itu apa, tapi kalau di Markus ada. Dikatakan ke Betsaida. Artinya saudaraku, ketika Yesus memberikan perintah itu, ada tujuan yang mereka harus capai. Ada tujuan di mana para murid harus ada di sana. Ada apa di Betsaida? Nanti di kitab Markus ke depan, bahkan 2 minggu lalu kita sudah pelajari sedikit. Ada apa di Betsaida sehingga mereka mau ke sana? Itu dikatakan di kitab Markus. Tapi yang saya mau katakan dulu pada saat ini dikatakan Yesus memberikan perintah untuk pergi ke seberang. Artinya sampai di tujuan, tidak sampai di tengah danau, tidak sampai di tengah jalan, tapi sampai ke seberang. Bapak Ibu bisa nangkap dari sini? Artinya begini Bapak Ibu, ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita, itu tidak tanggung-tanggung. Amin. Tidak tanggung-tanggung. Dia tidak menyuruh kita melakukan sesuatu sampai separuh jalan, sampai di tengah jalan. Sesudah itu nanti kalau kewalahan ya udahlah mundur aja gitu. Tidak begitu. Saya mau katakan begini, ketika Yesus memberikan perintah kepada kita, itu tidak pernah separuh-separuh. Dia mau kita sampai kepada tujuan yang dimaksudkan untuk kita capai. Amin saudara. Dan saudara perhatikan, dikatakan Yesus memberikan perintah kepada para murid ini, itu kejadiannya setelah mereka melakukan pelayanan mujizat yang sangat luar biasa. Di ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu boleh baca, setelah mereka melayani, memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang laki-laki. Tapi di tempat itu pada waktu itu hadir juga para perempuan, hadir juga anak-anak. Berarti yang hadir itu bisa 10.000, 15.000, dan 20.000 orang. Dengan 5 roti 2 ikan, mereka bisa memberikan makan itu bersama dengan Yesus dan sisa 12 bakul. Setelah pelayanan yang dahsyat itu, lalu Alkitab berkata, Yesus memerintahkan murid-muridnya pergi ke seberang mendahului dia. Dan setelah murid-muridnya pergi, Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Saudaraku, ada 3 poin yang saya mau bagi pada saat ini. Bagaimana kita bisa melakukan perintah Tuhan itu dengan benar. Ada 3 poin. Yang pertama yang mau kita lihat, yaitu kenali yang memberi perintah. Ketika saudara dan saya menerima sebuah perintah, kenali perintah itu kita terima dari siapa, atau kenali siapa yang memberi perintah itu. Di dalam perikop ini saudara dikatakan perintah untuk pergi ke seberang itu, dalam ayat yang kita baca itu diucapkan oleh Sang Pencipta alam semesta. Perintah itu keluar dari mulut sesosok pribadi yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan danau itu sendiri yang akan mereka lewati. Kalau di dalam kitab Yohanes dikatakan tidak ada yang terjadi di dunia ini di luar Dia, tetapi oleh Dialah semua terjadi. Oleh siapa? Oleh Yesus, karena Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Di dalam kitab Kejadian dikatakan demikian, maka berfirman Allah, jadilah terang, maka terangnya terjadi. Semuanya dicipta atas dasar firman Tuhan itu, yaitu Yesus sendiri. Nah Bapak Ibu, ini penting, ini perlu. Ketika kita menerima perintah dari Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa menjalankan perintah itu sampai finish dengan baik dan di dalam sikap yang benar? Yang pertama, perhatikan atau kenali siapa yang memberikan perintah itu kepadamu. Kenali itu.
langsung terhadap apa yang akan kita kerjakan, termasuk perlindungan, penyediaan, penyertaan di dalam menjalankan perintah itu. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kalau saya diperintahkan oleh seorang teman yang mungkin hanya teman biasa dan tidak berpengaruh apa-apa dan tidak ada otoritas apa-apa, mungkin saya berkata begini, alah mau apa? Dilakukan tidak dilakukan tidak jadi masalah, ya toh? Tapi kalau kita diperintahkan oleh seseorang, di mana orang itu memiliki posisi, memiliki kedudukan, memiliki power, oh itu beda respon kita. Betul nggak saudara? Itu beda respon kita. Para pegawai negeri tahu ini. Ketika kita diperintahkan oleh atasan kita, mungkin di tingkat kabupaten oleh bupati, respon kita beda. Kenapa? Bukan karena perintah itu, tapi karena siapa di balik perintah ini, siapa yang memberikan perintah ini. Itu penting. Karena kalau bupati yang memerintahkan saudara melakukan sesuatu, saya sangat yakin saudara tidak diperintahkan begitu saja melakukan sesuatu, lalu kalau saudara menghadapi masalah nanti di sana malah lalu dilepas tangan. Tidak begitu. Bahkan sampai perjalanan dinas saudara ditanggung, disediakan sebaik mungkin. Amin. Amin saudara. Ini perlu bagi kita. Supaya apa? Supaya hati kita termotivasi akan perintah tersebut untuk melakukan. Beberapa hari yang lalu ada jemaat kita dari batalion itu melaporkan beberapa anggota batalion diutus kembali ke Papua, ya. Dan nanti mungkin tahun depan akan ada yang keluar negeri. Saudara, ketika mereka diutus oleh atasan korps mereka, itu semua tentang diri mereka, perlengkapan dijamin sama atasan mereka. Di tempat ini juga masih ada hanya tentara. Pasti begitu, betul ya Pak ya? Dijamin. Nah, kenapa saya singgung ini? Bapak Ibu perhatikan. Kalau seorang pemerintah aja mengutus atau memerintahkan bawahannya untuk melakukan sesuatu, dia berikan jaminan bagi orang yang diutus itu, apalagi dia raja di atas segala raja, penguasa tunggal satu-satunya atas langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Saya percaya jaminan yang diberikan melebihi jaminan apapun yang ada di bawah kolong langit ini. Amin. Kenapa? Karena Alkitab berkata dia adalah Allah yang dapat atau yang sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Itulah Allah kita. Itulah yang memberikan perintah itu, yang tidak ada perkara yang mustahil baginya. Tidak salah kalau Paulus berkata demikian. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa? Allah, pemilik langit dan bumi serta segala isinya. Allah, di mana Alkitab berkata segala kuasa yang ada di bumi dan di surga telah diberikan kepadanya, di mana setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa dia Yesus Tuhan, penguasa tunggal satu-satunya. Semua takluk kepadanya. Perlu itu kita kenal. Saudara, di tahun ini tema kita berubah, dan di Komsel Youth dan DM digabung hari Jumat yang lalu, mereka mengutarakan itu, dan saya katakan demikian karena saya hadir di situ. Saya sampaikan kepada mereka, inilah kesempatan bagi kita untuk menghasilkan buah. Amin. Ada banyak orang sekarang memerlukan uluran tangan. Amin. Ada banyak orang, di mana-mana orang sudah mulai gelisah sekarang. Kalau engkau mau berbuah, ingat,
Seperti dijelaskan dari awal Januari ketika kita diberikan Tuhan tema ini, ketika kita berbicara berbuat, jangan langsung berpikir begini dulu. Tadinya saya punya satu sepeda, sekarang punya motor baru. Tadinya saya punya motor satu, sekarang jadi 3. Bukan itu hanya dampaknya nanti. Tapi ketika Tuhan meminta kita berbuah, artinya Tuhan mau benih ilahi yang telah ditaruh dalam diri kita itu bermanifestasi keluar. Amin. Di masa sukar seperti ini, semua orang mengharapkan pertolongan. Anak Tuhan harus beda. Karena apa? Ini perintah bagi kita. Amin. Harus beda. Kesempatan kita berbuah pada saat ini. Dan sekali lagi saudara, kenali pemberi perintah. Mungkin kita akan berkata demikian, bagaimana mungkin saya melakukan ini? Sementara situasi seperti ini, dengar baik. Kalau Tuhan yang menyuruh kita, Dia pasti perlengkapi kita. Karena 1 Petrus pasal 5 berkata demikian. Kalau Tuhan memanggil kita, Dia pasti memperlengkapi kita. Amin. Jadi tidak usah terlalu pusing dengan itu. Kalau Tuhan sudah berikan isi hatinya kepada kita di tahun ini berbuah-buah, ayo go. Terima kasih untuk beberapa saudara kita yang Tuhan sudah berbicara di hati mereka untuk memperhatikan usia-usia emas. Dan saya lihat mereka mulai pergi ke rumah-rumah memberikan pertolongan. Tapi yang saya mau katakan demikian, ketika Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, ketika keluar perintah dari mulut Tuhan kepada kita, dengar baik, Dia tidak biarkan kita jalan sendirian. Bahkan semua keperluan yang diperlukan untuk itu Dia sediakan. Sudah tahu, ketika Tuhan panggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, awalnya Musa berargumen dengan Tuhan, aku tidak sanggup, aku tidak bisa Tuhan, aku tidak pandai ngomong. Tuhan bilang begini, aku siapkan orang-orang itu bagimu. Dan akhirnya Musa mau, dan betul Harun disiapkan sebagai juru bicara Musa. Ketika Tuhan suruh Musa untuk membangun kemah suci dan semua perabotannya di dalam yang agak rumit itu, nanti baca mulai dari Keluaran pasal yang ke-24. Di sana dikatakan Tuhan mempersiapkan orang-orang yang ahli di bidangnya, ahli pahat, ahli tenun, semuanya Tuhan siapkan, Tuhan lengkapi. Musa hanya mengkoordinir saja. Membuktikan ketika Allah memberikan perintah kepada kita, Dia ada bersama di dalamnya. Amin. Amin. Jadi yang pertama, bagaimana caranya kita bisa melakukan perintah Tuhan sampai selesai dengan benar? Pertama, kenali siapa pemberi perintah itu. Yang kedua, Bapak Ibu, kita mau pelajari dari hal ini. Yang kedua, lakukan perintah itu dengan iman. Artinya begini, ketika kita menerima perintah dari Tuhan yang menyuruh kita melakukan sesuatu, bahkan sampai kepada tujuan tertentu, lakukanlah itu dengan iman. Loh, kenapa Pak harus dengan iman? Kalau sudah jelas datangnya dari Tuhan, perlu dengan iman. Karena Bapak Ibu perhatikan, sekalipun perintah itu datang dan keluar dari pribadi yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, itu tidak menjamin bahwa saudara dan saya yang menerima perintah itu waktu menjalankannya tanpa tantangan. Itu tidak jaminan. Halo? Itu tidak jaminan. Sekalipun perintah itu kita terima dari Tuhan, kita responi dengan baik, lalu kita begitu bersemangat, kita mengerjakan, kita mau selesaikan seperti yang Tuhan mau. Tapi jangan pernah berpikir bahwa saudara tidak akan menghadapi tantangan di tengah jalan. Jangan pernah berpikir begitu. Kita belajar dari pengalaman para murid ini. Siapa yang menyuruh mereka menyeberang? Yesus kok? Tapi perhatikanlah, di tengah danau mereka terombang-ambing oleh angin sakal. Di tengah danau mereka terombang-ambing oleh terpaan besarnya gelombang malam itu. Sehingga saudara, kalau saudara perhatikan, sampai jam 3 subuh mereka belum terlalu jauh perjalanan.
Oleh karena apa? Angin sakal. Saya rindu Bapak Ibu mengerti hal ini. Karena kadang-kadang Bapak Ibu ada orang berpikir begini, kalau ikut Tuhan itu semua serba beres. No, Alkitab saya tidak berkata begitu. Tidak. Alkitab saya tidak ngomong begitu. Tidak. Alkitab saya tidak berkata ketika para murid itu meresponi perintah itu dan mereka mulai naik ke perahu, mendayung perahu mereka, lalu semua mulus, angin teduh, dan tiba-tiba mereka nyampe di seberang, hore sampai enggak. Tapi Alkitab saya berkata di tengah malam itu mereka diterpa angin sakal sehingga perahu mereka itu terombang-ambing. Amin Bapak Ibu. Mengerti dulu ini. Pahami dulu ini. Karena jujur saja Bapak Ibu, ada banyak orang yang bisa percaya kepada Tuhan ketika situasi hidupnya semua beres dan indah. Ketika segala sesuatunya enak. Saya mau beritahu kepada kita, kalau itu yang ada di hatimu, orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Yesus juga bisa melakukan. Tapi karena kita percaya kepada Tuhan dan Dia yang memberikan kekuatan kepada kita, ketika kita berjalan melakukan perintahnya, lalu di sana ada tantangan dan hambatan, kita tetap maju dalam iman. Kenapa? Karena kita kenali siapa yang memberi perintah kepada kita, yang berkuasa atas segala-galanya. Yang percaya katakan amin. Itu penting sekali. Tetapi sekali lagi saya katakan, apalagi di tengah-tengah situasi yang sulit pada saat ini, Bapak Ibu, kadang-kadang miris hati untuk melihatnya, miris hati membaca status WA. Salah satu pengerja kita tempoh hari berkata begini, aku tutup WA sementara karena malas saya lihatnya. Berita di sana bukan berita-berita positif. Berita di sana berita-berita yang seolah-olah menggugurkan iman. Saudara, perhatikan, Alkitab tidak ada jaminan yang mengatakan kalau kita melakukan perintah Tuhan lalu semua beres, aman dan terang. Hari-hari ini anak-anak Tuhan tiba-tiba menjadikan Mazmur 91 jadi ayat hafalan. Apakah saya alergi dengan itu? Tidak. Tidak. Saya tidak alergi dengan itu. Tapi yang saya mau katakan demikian. Jangan sampai ayat itu membuat saudara berpikir bahwa saudara akan kebal terhadap kematian. Jangan sampai. Karena orang beriman tidak beriman, dua-duanya akan sama mati. Orang yang diurapi Tuhan, hamba Tuhan yang sangat diurapi Tuhan secara luar biasa, dan jemaat awam, dua-duanya akan sama mati secara badani. Dua-duanya akan cekok dari dunia ini, kecuali mereka yang masih hidup sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka tinggal diubahkan, kata firman Tuhan. Saudara mau bacakan Mazmur 91, silahkan. Salah satu nyanyian tadi yang kita nyanyikan itu Mazmur 91. Tapi tolong jangan sampai saudara berpikir kalau saudara sudah percaya Tuhan, kalau saudara menjalankan firman Tuhan, kalau saudara sudah diurapi lalu saudara kebal terhadap kematian. Tolong, tidak begitu. Kalau itu yang ada di dalam pemikiran kita, perhatikan, orang-orang di sekelilingmu punya potensi untuk kecewa terhadap Tuhan. Ketika ada orang yang sudah sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, berpuasa, tidak terhitung lagi jam dan waktunya, tapi itu akhirnya meninggal. Kalau orang-orang di sekelilingmu orang yang tidak mengenal siapa Allah dengan benar, mereka akan berkata begini, ternyata sama aja,
Percuma aja percaya kepada Tuhan, percuma aja beriman kepada, karena toh mati juga. Dengar baik, apakah kamu mau jadi tiang garam di dunia ini? Tidak ada jaminannya begitu, tidak ada. Yang ada jaminannya begini, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, sekalipun dia mati, masuk surga. Amin. Itu yang membedakan kita. Tapi sungguh-sungguh saya bangga kepada jemaat GBI Putus Ibau. Dalam kondisi begini, status mereka positif-positif, status Bapak Ibu tidak menyebarkan nada-nada yang menghancurkan iman orang, tapi memotivasi orang. Keren, lanjutkan itu. Dan kalau ada kita tahu di sekeliling kita orang yang sudah mulai tawar hatinya karena hibur mereka, nasihatkan mereka. Ini perlu bagi kita supaya hati kita tidak menghakimi. Karena mungkin saja nanti kita dengar orang-orang yang diurapi Tuhan yang luar biasa tiba-tiba meninggal. Meninggalnya gara-gara COVID-19 lagi. Kalau saudara pemahamannya salah, saudara akan berdiri di sana membuat penghakiman sebelum waktunya. Saudara akan berkata begini, karena beriman, karena diurapi, katanya. Dengar baik. Petrus itu pernah bangkitkan orang dari mati. Paulus itu pernah bangkitkan orang dari kematian. Elisa, Nabi Elisa, dia sudah mati, ya toh, dikuburkan. Lalu di kemudian hari ada orang mati lagi. Alkitab berkata begini, orang yang mati itu dilemparkan. Ketika yang kubur Elisa itu, lalu orang mati ini kena sama tulang-tulangnya Elisa, hidup lagi. Waduh, wow, itu dahsyat sekali untuk pengurapan, amen. Tapi saya mau tanya, Elisa mati enggak? Elisa mati enggak? Mati. Petrus mati. Matinya mengenaskan lagi, disalibkan kepalanya ke bawah. Paulus mati, mengenaskan juga, kepalanya dipenggal. Jadi tidak ada jaminan, tidak ada ayat, jangan propagandai ayat. Amin, saudara. Jangan dipropagandai ayat. Orang percaya kepada Tuhan, orang yang tidak percaya, dua-duanya bisa sama-sama mati, dua-duanya bisa sakit. Amin. Amin. Imanmu yang benar itu, saudaraku, seperti ini. Sekalipun ada masalah, ada pergumulan seperti penyakit, tapi hatimu tetap bisa tenang dan bahagia, tetap bisa percaya kepada Yesus. Itu sebabnya ketika kita menerima perintah itu, perlu kita menjalankannya dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan bahwa di dalam segala situasi Dia ada di sana. Dia menjamin hidup kita. Tapi saya sayangkan Bapak Ibu, ya, ini agak geli. Saya baca, saya agak geli. Para murid ini ketika mereka menghadapi gelombang itu, Alkitab berkata panik. Mereka panik. Kok bisa panik? Ya, saya pun tidak tahu. Nanti kita tanya mereka, ya. Ketika sampai di surga, kenapa mereka panik? Yang bikin saya kayak begini, yang bikin saya bertanya-tanya begini, loh, bukankah mereka barusan melakukan pelayanan mujizat di pantai, di bukit itu, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan? Amin, amin. Tapi perhatikan, ketika mereka menghadapi situasi itu, beberapa jam kemudian, mereka begitu panik ketika mereka menghadapi situasi itu. Dan mereka berupaya setengah mati untuk melawan gelombang itu. Bapak Ibu, ini merupakan gambaran kita juga. Kadang-kadang di tengah iman kita yang sedang mencoba baru menyaksikan mujizat, baru menyaksikan pertolongan Tuhan, baru habis merasakan dan dari Tuhan, diperhadapkan kembali kepada kita situasi-situasi menguji iman kita, panik lagi. Sekali lagi saya bangga terhadap Bapak Ibu semuanya
menghadapi situasi ini. Tak tahu lah ya kalau dalam hati, tapi saya lihat dari tulisan-tulisan Bapak Ibu di medsos itu nadanya positif semua, itu keren banget itu luar biasa, itu perlu ditingkatkan, tapi saya mau katakan, jalankanlah perintah itu dengan iman kepada Tuhan, karena sekalipun Tuhan yang memberikan perintah itu, tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan menghadapi tantangan. Tantangan pasti ada, tapi yang kita tahu, Allah juga ada di sana bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita bisa menjalankan perintah Tuhan dengan benar sampai akhir. Yang ketiga, tetap maju dan jangan mundur. Tetap maju dan jangan mundur. Ingat tadi saya sudah katakan di poin kedua, tidak ada jaminan bagi kita ketika Tuhan berikan perintah kepada kita untuk melakukan sesuatu lalu tidak ada masalah, tidak ada jaminan. Bisa saja ada masalah di sana. Tujuannya untuk apa? Untuk memurnikan iman kita, untuk mengetahui kita sebenarnya kepada siapa kita percaya. Sebenarnya bagaimana kita meresponi kehidupan ini? Apakah yang kita respon ini, apa yang kita pikirkan ini hanya sebatas hidup di dunia, menikmati segala kenikmatannya, atau ada yang lebih? Yang ketiga, jangan pernah mundur, maju terus. Terlepas dari kepanikan para murid itu, satu hal yang saya lihat yang positif di sana, yang luar biasa keren ketika saya renungkan, di tengah malam yang pekat itu mereka berusaha melawan gelombang itu dan mendayung. Semua tenaga dikerahkan, semua strategi sudah dipakai, karena orang-orang ini ahli-ahli di dalam mendayung perahu sebenarnya. Karena orang-orang ini kebanyakan orang pinggir pantai, para nelayan, tahu situasi dalam. Tapi malam itu mereka benar-benar panik. Tapi di tengah-tengah kepanikan itu, perhatikan, tidak ada satupun di antara murid itu yang berkata begini, walah kalau begini kita balik aja ke pantai. Tidak ada. Wah, itu luar biasa sudah. Tidak ada yang ngomong begitu, tidak ada. Saya percaya malam itu mereka ngos-ngosan. Saya percaya malam itu mereka kecapean. Mungkin saling mandang satu dengan yang lain. Gimana lagi? Seperti apa lagi? Tapi yang jelas Alkitab tidak mencatat bahwa mereka ada yang bersungguh-sungguh, tidak. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, mereka terus berjuang dan maju. Dan tidak berpikir untuk balik ke pantai. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Di saat menghadapi situasi-situasi sulit, bagaimana? Sudah mulai berpikir, walah kalau begini mah mengikut Tuhan, mending saya hidup balik ke dunia dulu lagi lah. Dibilang enak, nyaman, nah tinggal melakukan apa yang kita mau, yang kita suka, kan gitu. Sudah ada. Tolong jangan ya. Maju aja terus. Kenapa saya katakan maju aja terus? Nah, perhatikan ini. Pertanyaan yang perlu kita renungkan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, tahu nggak kondisi Yesus, tahu nggak kondisi mereka ini? Tahu nggak? Kita percaya bahwa Yesus Maha tahu, amin. Kira-kira waktu Yesus di sore hari itu, setelah mereka selesai pelayanan itu, tahu nggak bahwa nanti malam di tengah danau itu akan ada angin sakal? Tahu nggak? Kok mereka disuruh pergi? Halo? Ini penting. Kok mereka disuruh pergi? Ada apa ini? Apakah Yesus mau suruh mereka, udahlah biar kalian selama ini kalian mengecewakan sekali dan bisa percaya dengan saya, ya biar mati semua kalian di danau itu, begitu? No. Tidak begitu ceritanya. Saya terlalu yakin Yesus tahu bahwa tengah malam itu akan ada angin sakal. Tapi toh Yesus berkata, ayo pergi duluan, mendahului aku. Dan benar di tengah malam itu mereka diperhadapkan dengan angin sakal. Syukurnya tidak ada yang berkata demikian. Waduh kalau begini lebih baik kita mundur. Lalu Petrus mulai nyanyi, mengundurkan diri, jalan terbaik bagiku. Tidak ada itu. Tiba-tiba Andreas sambut dengan lagunya yang satu, aku tak sanggup lagi. Tidak ada.
Tidak ada teriakan-teriakan begitu. Sekalipun mereka dalam kecapean, keletihan, kelesuan, mereka tetap berjuang, maju dan maju. Dan dengar kabar baiknya. Dengar, tengah malam itu sekitar jam 3 subuh kata Alkitab, Yesus datang menghampiri mereka. Amin. Amin. Yesus datang, tiba-tiba Yesus hadir. Saya tidak tahu pakai selancar apa itu. Kalau orang di kampus saya tidak tahu pakai pakai tempel berapa PK itu. Tapi tiba-tiba datang musuh. Lalu mereka melihat Yesus dari perahu. Saudara perhatikan, ini gawatnya orang-orang yang terlalu dikuasai oleh masalah. Bahkan ketika Yesus hadir di depan mereka, di samping mereka, tidak bisa mengenali kehadiran Yesus. Mereka berkata begini, itu hantu. Padahal yang hadir itu siapa? Hantu ke Yesus. Yesus. Saya melihat mereka terlalu hanyut dengan masalahnya. Saya melihat Bapak Ibu, mereka terlalu terbawa arus dengan persoalan yang sedang dihadapi, sehingga ketika Yesus hadir pun mereka tidak bisa menyadari. Sampai Yesus berkata, "Woi, jangan takutlah. Ini aku, tenanglah." Wah, itu keren banget saudara, sapaan kita. Artinya apa? Kembali kepada poin pertama tadi. Pemberi perintah itu sangat penting bagi kita. Amin. Dia Allah yang memberi perintah. Dia juga Allah yang menyertai, memperlengkapi kita, bahkan memberikan jalan-jalan keluar saat kita menghadapi situasi dan masalah. Amin. Dengan baik. Apapun yang kau alami pada saat ini, mungkin bahkan Yesus hadir bersama dengan kau, tapi kau merasa sendirian, merasa seperti tidak ada pertolongan. Dengan baik. Itu perasaan yang dibuat oleh iblis. Minggu lalu kita sudah belajar, peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh jahat di udara. Tapi medan pertempurannya ada di sini. Pikiranmu yang akan selalu diserang oleh iblis melalui tipuan-tipuannya itu. Ketika kau menghadapi masalah, dia akan berkata begini, kan buktinya kau menghadapi masalah, mana ada Tuhan di sini? Nah, kan buktinya kau masih sakit belum sembuh-sembuh, mana ada kesembuhan? Katanya firman Tuhan berkata, Yesus sudah menyembuhkan di kayu salib, tapi kalau kau masih sakit, iblis akan selalu ngomong begitu. Tapi saya orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan bangkit dan berdiri dan berkata kepada iblis, diam iblis. Dengar baik, dalam segala keadaan aku tahu. Ibrani pasal 13 ayat 5 berkata, dia tidak pernah meninggalkan aku sendirian. Amin. Amin. Maju terus, jangan pernah mundur. Situasi yang kau hadapi pada saat ini tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya bagi Yesus. Dan ketahui dia ada di sana bersama dengan engkau. Saya akan tutup khotbah ini dengan sebuah kisah yang saya baca dari artikel, menarik sekali. Di suatu tempat ada seorang ibu yang punya anak satu, dan anaknya ini benar, ini baru ini saya baca artikel ini, kisah ini, dan menarik sekali karena saya diberkati. Ibu ini punya anak satu yang memiliki penyakit asma komplikasi. Suatu waktu Bapak Ibu, asma anaknya ini kambuh sampai susah bernapas. Lalu ibu ini mulai kelimpungan karena cuma dia, suaminya sudah tidak ada, dan itu anak satu-satunya. Makin lama tarikan nafas anaknya ini makin sesak, makin sesak. Dia coba pergi ke tetangga-tetangga, dia punya mobil, mereka bilang, aduh ini masa sulit bu, kami lagi tidak ada BBM-nya. Benar tidak ada bensinnya, atau karena nggak mau tolong, nggak diceritakan di sini. Ya udah, ibu ini pulang dari sana, lalu ditelepon pendetanya, gembalanya.
Gembalanya kebetulan dapat tamu dari luar negeri. Jadi gembala ini tidak bisa tinggalkan tamunya karena dia sedang mendampingi tamu itu. Anaknya ini udah hampir sama tingginya dengan ibu. Dengan keadaan terpaksa si ibu ini, karena dia sudah tidak mampu lagi menggendong anaknya ini, dia patah anaknya ini. Rumah sakit dari rumah mereka ada sekitar 1 kilometer jauhnya. Dia paksa anaknya ini dipapa, mereka berjalan pelan-pelan dan beberapa kali jatuh. Kenapa? Karena ibu ini punya masalah dengan kakinya, tidak bisa jalan cepat. Setiap kendaraan yang lewat coba disitu minta tolong, tidak ada yang menghiraukan. Setiap orang berpapasan dengan dia mereka hanya melihat saja dan tetap membiarkan ibu ini tertatih-tatih membawa anaknya ini. Dan anaknya semakin kritis. Tapi satu hal di hati ibu ini, dia tidak menyerah, dia akan maju terus. Dan ibu ini terus sama anaknya, kadang istirahat, kadang terjatuh bangun, terus dipapah anaknya dibawa menuju rumah sakit. Bapak ibu tiba-tiba ada seseorang yang setengah waras, udah mulai gila-gila, dengan rambut acak-acakan, pakaian compang-camping, tidak jelas. Lalu melihat ibu ini di dalam kesusahan seperti itu, memperhatikan anak yang setengah mati ini, heran juga, orang setengah gila. Lalu langsung diambil anak itu, ditaruh di punggungnya. Ibu itu hanya mengarahkan supaya dibawa ke rumah sakit, dan tidak banyak ngomong. Orang gila ini dengan kekuatan, yang setengah gila ini dengan semua kekuatan yang ada pada dia, dibawa anak ini ke rumah sakit. Dan para dokter yang ada di sana melihat orang yang setengah waras ini membawa ada orang yang sedang sekarat. Mereka langsung sambut, langsung ditangani dengan baik. Ibunya nyusul jalan pelan-pelan dalam itu. 10 menit kemudian, ibu anak ini sampai di rumah sakit. Dan ketika ketemu dengan dokter yang menangani, dokter berkata demikian, Bu, sempat terlambat 5 menit lagi, anak itu tidak sampai di sini, dia akan meninggal. Bapak Ibu perhatikan, kadang-kadang Tuhan itu bekerja aneh, tahu. Kadang-kadang pertolongan kita itu tidak harus datang dari para konglomerat, dari orang-orang hebat, dari orang-orang yang kita anggap mampu. Kadang-kadang Tuhan bisa pakai orang yang sangat tidak diperhitungkan oleh dunia untuk memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Itu sebabnya saya mau tegaskan pada saat ini, apapun situasi yang kau alami hari-hari ini, jangan pernah berpikir untuk mundur, tapi mari terus maju ke tujuan yang Tuhan suruh kita kerjakan sampai selesai. Karena Tuhan bisa pakai siapa aja untuk menolongmu, menolongku, menolong kita semua, sehingga engkau tepat pada waktu Tuhan memperoleh pertolongan yang daripada Bapa di surga. Tepat pada waktunya Yesus hadir bersama dengan engkau, memberikan kau kemenangan, memberikan kau sukacita, memberikan kau kelepasan, memberikan kesembuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang WL dan para pemain musik maju ke depan.
akan berusaha mengarahkan pikiranmu kepada persoalan-persoalan yang sedang terjadi pada saat ini, supaya hatimu tawar. Dan untuk itu berperanglah melawan tipu muslihat iblis. Berperanglah melawan segala kebohongannya itu, karena dia akan pakai semua situasi itu untuk membuat hatimu tawar, mencuri sukacitamu, untuk menghancurkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Dan ketika engkau mulai ragu, firman Tuhan berkata, orang yang berbuah hati tidak akan mendapat apa-apa. Ada satu hal yang sangat positif yang bisa kita lakukan. Tetap percaya kepada Dia yang beri perintah itu, penguasa langit dan bumi serta segala isi. Dan tetaplah engkau berjalan dalam iman. Dan maju terus, jangan mundur. Dan berpegang teguhlah kepada janji-janji firman Allah. Tujuan hidup kita tidak sampai di dunia ini dengan segala kegemilangannya, tapi tujuan kita adalah surga mulia yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Itu sebabnya, mari pada pagi hari ini arahkan hati kita kepada Tuhan. Katakan bersama-sama, firman-Mu berkata besertaku,
yang berada pada saat ini yang sedang menyaksikan ibadah live streaming ini. Saya mau berdoa. Satu hal saya mau katakan kepadamu. Satu hal saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Allah tidak pernah meninggalkan. Allah tidak pernah meninggalkan. Di tengah badai sekalipun, di dalam situasi yang sangat sulit sekalipun, Allah memantau hidupmu. Itu sebabnya jangan pernah tahu hati, jangan pernah berpikir untuk jangan pernah berputus asa, tapi terus berharap kepada Tuhan. Karena tepat pada waktunya pertolonganmu akan datang. Seperti apa yang dikatakan oleh kitab Mazmur. Aku melayangkan pandanganku ke
pagi hari ini dimulai pada pukul 9 pagi dan akan ada tetap live streaming. Yang kedua, pengumuman untuk kita, ibadah live streaming pagi hari ini juga dapat disaksikan melalui channel YouTube GBI Putu Sibau pada pukul 17 atau pukul 5 pada sore hari ini. Selanjutnya, untuk beberapa kegiatan di GBI Putu Sibau seperti rumah doa, ibadah youth, ibadah sekolah minggu, dan komsel itu akan diinformasikan lebih lanjut kepada setiap kita yang akan diinformasikan melalui WA grup GBI, WA grup Jemaat GBI Putu Sibau. Mungkin itu beberapa informasi yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan doa syafaat kita bangkit berdiri kepada hambanya dan silakan. Mari kita tutup mata kita buka mata hati kita. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Hari demi hari kami lalui bersama Engkau Bapa. Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang mulia Tuhan. Allah yang menciptakan khalik langit dan bumi dan segala isinya Tuhan. Engkau yang layak kami sembah dan kami puji Tuhan. Engkau yang punya segala, Engkau yang punya hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini Tuhan kami masih bisa memuji menyembah Engkau. Kami percaya dan yakin Bapa, itu adalah kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami masih bisa melihat matahari terbit dan terbenam Bapa, karena Engkau beri kesempatan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menghargai hari-hari yang kami akan lewati Tuhan. Ajar kami untuk menghargai Tuhan. Ajar kami Tuhan. Biarlah hati kami tetap terpaut kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh luar biasa dalam hari kami, dalam kehidupan kami Bapa. Kami telah mendengar dari sebagian dalam firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar menjadi rema dan kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami menambah hari-hari yang akan datang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Bapa, pada saat ini Engkau tahu apa yang terjadi di muka bumi ini Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, kami yang tidak percaya Tuhan, Engkau maha tahu Tuhan. Engkau yang mempunyai pemerintah, Engkau mempunyai bangsa ini Tuhan. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk pemimpin kami Tuhan yang ada di pusat Tuhan, presiden, wakil presiden dan siapapun mereka Bapa, para menteri semua Tuhan. Beri mereka hikmat, pintar, kebijaksanaan yang daripada-Mu untuk memimpin bangsa Indonesia yang besar ini Bapa. Bapa, pada saat ini kami masih mengalami virus corona Bapa. Kami dan yakin dan percaya Bapa, Engkau yang akan meluputkan ini semua Tuhan. Beri mereka hikmat, pintar, pengetahuan ya Tuhan, untuk mengatasi virus corona ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk Kabupaten Kapuasulu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kabupaten Kapuasulu adalah milik Tuhan. Engkau yang memberkati Kabupaten Kapuasulu Tuhan. Engkau juga akan memimpin, Engkau yang akan menuntun bupati, wakil bupati dan pemimpin yang ada Tuhan, untuk mengatasi virus corona ini Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah nama-Mu tetap dimuliakan, bukan virus corona Tuhan, karena nama-Mu lebih tinggi daripada virus corona Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk Pak Wilar, keluarga dalam pelayanan. Kau berkati dia, keluarga anak istrinya Tuhan, berkati sisi rumahnya Tuhan. Biarlah Roh Tuhan melekat Tuhan, dan Kau berbicara pada hati dan pikirannya Tuhan. Biarlah apa yang dilakukan Kau berkati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala kami di tempat ini. Bukan kebetulan kalau dia berada di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa ada rencana yang indah Tuhan sedang akan berlaku. Berkati sisi rumahnya Tuhan, berkati anaknya Tuhan, berkati hikmat, pintar, kebijaksanaan dari Tuhan untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami Tuhan sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah tunduk pada otoritas yang Kau berikan kepada kehidupan gembala yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang akan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga kami bisa membedakan mana kekhawatiran, mana hikmat daripada-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu tetap dimuliakan, diagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
kasih Kristus. Mari arahkan hati kita kepada Bapa di surga, sumber segala berkat, kebaikan, sukacita dan kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita. Dan mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Turun dan tercurahlah ke atas berkat kasih karunia daripada Bapa di surga berlimpah-limpah. Turunlah itu atas kehidupanmu, atas rumah tanggamu dan atas keluargamu. Turunlah berkat Allah itu berlimpah-limpah atas setiap usaha dan pekerjaanmu, studi dan pendidikanmu. Apa saja yang dikerjakan dan berbuat oleh tanganmu di dalam maupun di luar rumah, dibuat Tuhan engkau berhasil senantiasa untuk memuliakan Dia. Tuhanlah yang menjaga engkau keluar dan masuk rumahmu. Tuhanlah yang mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor, membawa engkau semakin